Selamat siang pemirsa, ketemu kembali di YouTube kami Agus Kumis Samarinda. Hari ini kita coba akan jalani kita ke Bandara Aji Pranoto Samarinda, yaitu bandara yang ada di pusat kota Samarinda sebagai bandara alternatif untuk pusat pemerintahan IKN yang akan datang. Ya, kita berangkat dari Alaya yang biasa banjir di sini. Yuk kita ikuti perjalanan kami selanjutnya. Alaya ini dikenal dengan banjirnya kalau musim hujan, namun sekarang di daerah sini sudah mulai dikerjakan kanal-kanal besar yang cukup besar, bahkan kedalamannya hampir 3-4 meter, dibuat kanal baru untuk menghindari banjir. Sekarang lagi pekerjaan, bisa dilihat di sini, di mana kanal ini membuktikan belum jadi saja sudah tidak nampak banjir, hampir sudah terurai airnya lewat proyek ini. Nah, berikut lihat kanalnya yang sedang dalam pekerjaan di kanan kiri sepanjang jalan di depan perumahan Alaya atau di Simpang Alaya yang saat ini kelihatan sudah mulai hampir rampung, di mana proyek ini dikerjakan dengan memangkas bangunan-bangunan di pinggir jalan. Mudah-mudahan benar-benar teratasi banjir yang selama ini menghantui masyarakat yang mau ke bandara. Jalan ini adalah jalan satu-satunya saat ini sebelum rencana mau dibangun tol ke bandara khusus. Kita sekarang berada di Simpang 3 Lempake atau Terminal Bus Lempake yang tujuannya ke Bontang, Sangatta, dan ke kota-kota lain yang ada di utara. Dari sini kita tetap hati-hati karena jalan yang ada di sini pelebarannya belum signifikan dan ada beberapa tanjakan yang kita perlu hati-hati karena tanjakan di sini sangat terjal sekali. Terutama tanjakan pertama ini adalah tanjakan Gunung Mangga disebutnya. Gunung Mangga itu bahasa Banjar artinya capek kalau lewat sini. Jangan lupa gunakan gigi satu tanjakan ini karena sangat rawan sekali di sini kecelakaan atau kendaraan besar mundur di sini. Ini kendaraan pertama dan sering terjadi laka lantas di sini. Jadi pemirsa lebih hati-hati. Nah, wilayah ini adalah masuk wilayah Desa Talangsari, masih Samarinda. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Kebun Raya Samarinda, sebutannya, yaitu di mana jalan melintas ini juga cukup rawan dan sangat berliku-liku dan naik turun gunung, dan kita mesti hati-hati. Karena ada tanjakan kedua yang disebut juga tanjakan Kebun Raya, ini juga sangat rawan dan kita juga harus hati-hati. Ini tanjakan KRS namanya. Kita hati-hati di sini ya. Yang merah-merah tuh kan? Iya. Di ujung KRS ini ada yang namanya tanjakan Tanah Merah atau turunan Tanah Merah, juga sering terjadi rawan laka di sini karena tanjakannya panjang, berliku-liku. Yang naik juga berat, yang turun juga berisiko ngeblong. Jadi hati-hati dan jalan belum dilebarkan di sini. Namun sampai saat ini kondisi lancar di sini, tidak pernah macet. Cuma hati-hati aja karena proses daerah sini semuanya lagi akan dilebarkan untuk memperlancar jalan sampai ke bandara. Bandara ini dibangun kurang lebih sekitar 5-10 tahun yang lalu. Namun rame-ramenya sejak ada IKN ini, bandara ini cukup padat penerbangan langsung ke Surabaya, Jakarta, dan ke kota-kota lain yang ada di Indonesia. Tadi yang pas pinggirnya. Ada kan dia?
Kita melintas di Desa Tanah Merah. Di kanan kiri ini ada tempat wisata, air terjun Tanah Merah. Sebelah kiri ada juga kolam renang Serayu namanya. Belok kiri di depan ini. Cukup ramai, jadi daerah sini padat penduduk dan jalannya masih sempit. Nah, ini kita melewati pemotongan hewan punya pemerintah. Dan di sini nanti ada lapangan golf Tanah Merah, dan ini juga ada tanjakan yang cukup hati-hati ya. Kita sebut tanjakan di Gunung Golop. Ini sangat sempit. Namun sekarang lagi dilebarkan jalan, lagi ada proyek. Tanjakan ini juga lagi dilebarkan. Jadi banyak proyek, banyak alat berat, cukup hati-hati yang menggunakan sini. Dan jangan lupa gunakan gigi yang sesuai di tanjakan kepada semua pengendara. Masih banyak tikungan di sini, hati-hati. Tetap waspada karena jalannya belum lebar betul ya. Nanti dekat bandara baru jalannya sudah cukup lebar. Ya, ngejelasin film gimana. Ada YouTube-nya tuh deh, manga. Iya, apa bubuan manga pok. Pindah lah ke sama Bang Sultan di Diren kan. Dia lo bilang, aku tuh bang, dinas itu tempat-tempat yang biasa aja bang, nggak banyak kerjaannya bang. Baru sama senior saya, ya iyalah kamu cari tempat yang nggak banyak kerjaannya, kamu kan bikin YouTube aja hidupmu, duitnya lebih banyak kan senior gitu. Orang kalau jalan tuh gaya-gayanya kayak orang-orang anime tuh kan, dia pakai baju yang kubur-kubur yang ini peluru putih. Mana jatuh satu main satu. Aspal baru sudah nampak sekali, bahkan kayaknya belum dibuat marka jalan. Jadi hati-hati karena jalannya sudah mulai dipercantik, diperhalus, dan untuk memperlancar ke bandara. Jadi warga yang belum pernah ke Samarinda, peningkatan jalan sudah bagus. Jadi kalau ke bandara, lewat bandara Samarinda atau Adi Pranoto, nggak perlu khawatir, jalannya cukup mulus dari kota Samarinda sampai di bandara. Namun karena banyak tikungan, tetap waspada kalau ngendara sendiri. Tetap hati-hati karena banyak proyek di kanan kiri jalan. Misalkan di depan ini nanti ada proyek pelebaran jalan yang bisa kita lihat. Mau cerita apa, mau ke Parangkayu aja ditonton jalanan bermenit-menit, malas. Ini judulnya nanti adalah Samarinda ke bandara. Pekerjaan jalan bisa dilihat sudah mulai garuk kanan kiri. Dan di sini juga ada beberapa tikungan yang belum disentuh, namun di beberapa tempat yang rawan sudah mulai dikerjakan. Kalau ini kondisi jalan lama masih, namun kondisinya tetap mulus. Untuk peningkatan dari arah bandara menuju kota Samarinda sudah dimulai dan sudah hampir 50% sudah selesai. Loh, judulnya harus begini tuh. Kondisi jalan menuju Bandara Pusat Provinsi Kalimantan Timur, calon ibu kota IKN. Nah, itu harus yang serem-serem, judul dan anunya itu memang tidak anu. Ya kamu ya tahu ya tuh ya. Coba kalau ngambil video gini 2 kali kerja. Kenapa jus alpukatnya tidak dibawa? Ya, awas. Ini adalah turunan dan tanjakan Pampang kita sebut karena di sini ada tempat wisata budaya yang sangat menarik buat para wisatawan yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari lokal pun banyak yang datang. Di Pampang ini ada kebudayaan yang sangat terjaga, masyarakat asli Kalimantan, baik tarian, adat istiadat masih berjalan. Ini ada kurang lebih sekitar 2 km dari pinggir jalan. Jalan cukup bagus ya.
Ini di sini dilebarkan jalannya di depan Pampang ini. Nah, di sebelah kiri ini kalau mau ke Pampang, ini kurang lebih dari sini sekitar 2 kilo, ada namanya Desa Wisata Pampang. Nah, di sini kita belok kiri ya. Ada simpang belok kiri. Nah, ke sana. Kalau mau ke Pampang, ke sana ini ada gapuranya yang cukup jelas, jadi nggak usah khawatir karena ini pas tanjakan. Dan sebelah kiri setelah tanjakan itu ada gapura seperti ini. Ada tulisannya selamat datang di Desa Pampang. Di sini jalan sudah selesai, sudah lebar, perlu diaspal ulang. Namun sudah lebar sini, sudah tidak perlu khawatir ada kemacetan. Anda bisa melintas di sini dengan kecepatan terkontrol ya. Jangan juga laju-laju karena jalannya tidak lurus, masih berkelok-kelok ya. Tetap jaga keselamatan. Nah, jalan udah lebar sini. Nah, sudah cukup lebar sampai sini. Sudah banyak ditambah kanan kiri. Kita sudah dekat bandara ini pemirsa, sudah dekat, jalannya mulus lebar, jadi tidak perlu khawatir macet sini. Dan ini juga tidak banjir karena kanal sudah dibuatkan kiri. Nah ini akhirnya kita sudah sampai di Bandara APP Pranoto Samarinda, bandara yang menghubungkan antar provinsi, antar pulau yang ada di Indonesia. Cukup dengan waktu kurang lebih sekitar 20 menit dari kota Samarinda Anda bisa sampai di bandara. Oke, sampai di sini pemirsa yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan informasi. Bila ingin menuju ke IKN sebagai sumber referensi jalan alternatif dari pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk menuju ke kota tercinta Samarinda dan ke rencana IKN yang ada di Sepaku, bisa lewat sini ya. Bandaranya cukup bagus dan cukup representatif, dan bandara ini juga diterbangi oleh pesawat-pesawat besar komersial. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga semua pemirsa selalu sehat walafiat. Assalamualaikum.